lagi. Bajunya ganting ya dia. Oke, baik teman-teman sekalian, kita hari ini melanjutkan perkuliahan kita sebelumnya. Minggu lalu kita sudah mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, yang tidak hadir saya lihat. Yang ketiga, mengembangkan fungsi dan tugas guru sebagai kepala sekolah dan supervisi pendidikan. Kepala sekolah itu profesi atau tugas tambahan? Tugas tambahan. Jadi kepala sekolah itu sebenarnya siapa? Guru yang mendapatkan tugas tambahan. Makanya jabatan itu setara dengan mengajar. Oke, kinerja guru mengajar. Apa jawab aja? Mengajar dan mendidik. Oke, mengajar. Hah? Ya, kompetensi, kemampuan mampu ngapain? Ayo, apa itu kinerja guru? Anggi, sonda, kayak sonda. Tulisan sonda. Mana son? Son. Gimana son? Kelemahan orang lain, kelebihan orang lain, menutupi kelemahan kita. Itu dia. Ya, jadi apa tindak lanjut dari penilaian tersebut? Tentunya nanti akan ketemu solusi-solusi yang bisa ditawar. Baik, dapat ya. Nah, coba benar itu lagi jawabannya. Kita lihat dulu konsepnya ini. Oke. Ayo eksplorasi konsep. Nah, kita akan share bahan ini ke kalian, dibaca di kelompok. Nanti kita akan bahas. Bisa absen? Saya Pak. Saya Pak. Oh itu Pak. Jangan lupa handphone kamu. Bisa ikat pakai apa juga? Enggak Pak, tapi putih. Kenapa? Orang pakai pola dipanggil bapak katanya. Sama seperti kalau nanti Seka jadi guru, pakai dasternya pun robek maknya. Tetap dipanggil Bu. Atau mengharapkan mampu berpartisipasi dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan insan Indonesia yang bertakwa kepada seperti biasa lah. Sudah kalau basah sekalian, ya kan? Mandi basah sekalian. Oke, baik. Penilaian kinerja guru katanya ini. Menurut Permenpan ya. Nah, ini saya kurang tahu yang terlama nih. Saya memiliki kemampuan guru dalam menerapkan semua kompetensi dan keterampilan yang diperlukan dalam pembelajaran. Kalau kita bilang kompetensi ada berapa? Oke. Kompetensi guru itu ada 4. Kita tahu ya. Oke, kalau keterampilan, ayo masa 4? 3. Ayo, coba aja. Keterampilan guru itu di pembelajaran micro teaching sebenarnya, atau bisa disingkat keterampilan dasar mengajar kalau kita ambil mata kuliah micro teaching. Ada 8. Coba tengok itu bentuknya. Keterampilan dasar mengajar. Pertama, membuka dan menutup pembelajaran, keterampilan bertanya. Oke, ada keterampilan dasar mengajar? Ada kan? Apa aja tuh? Yuk, baca satu orang. Siska. Bertanya. Bagus, bertanya. Memberi penguatan. Iya, penguatan itu seperti apa? Bagus. Ayo kita berikan aplaus. Mendekati sambil misalnya yang laki-laki nih ya, ditepuk nih. Bagus kamu Gary. Itu penguatan. Gary pun yang tadi itu akan membekas di hati Gary. Sama bapak itu ingat ya sama saya. Tapi kan sudah diberikan penguatan, harapannya apa? Kalau penguatannya itu positif, reinforcementnya positif, besok Gary akan termotivasi lagi menghasilkan hal yang sama seperti itu. Minimal itu. Kalau negatif gimana? Kalau penguatan negatif, punishment namanya, hukuman apa tuh?
establishment. Apalagi kira-kira, yuk. Mengadakan variasi, boleh dari segi apa, pengucapan. Tadi monoton, suaranya boleh tinggi, kan itu kan variasi ya. Baru boleh pakai model yang berbeda, metode yang berbeda, silakan. Apalagi kira-kira menjelaskan penting, makanya apa? Singkat, padat, jelas, itu yang bagus. Oke, ada lagi? Membimbing diskusi. Ada siswa nih, ini lagi ada diskusi, kita bimbing itu dia. Jangan dilepas aja. Ada lagi? Membuka dan menutup itu penting. Kenapa membuka dan menutup? Nah, yang pertama ya. Nah, itu jadi itu sesuai dengan urgensinya mahasiswa sekalian. Oke ya? Oke. Jadi banyak yang kenapa nggak membuka? Kan pembelajaran itu dimulai dari dibuka sampai ditutup. Tapi bertanya yang pertama. Salah satu itu tadi yang disampaikan Isyeka tadi. Dan yang kedua, agar pembelajaran itu tidak dominan di. Nah itu dia ya. Jadi dapat ya. Paham ya, kompetensi dan keterampilan yang diperoleh. Ini dia pembimbingan dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan tugas tambahan yang relevan. Kalau kalian kimia nanti bisa jadi apa? Laporan. Kan tugas tambahan tuh. Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tukang kebun kan mungkin kan? Mana ini kira-kira? Kantin kalau menang proyek kan begitu kan? Wow. Kan itu. Kantin ini yang pikir orang loh. Jelas kan? Kinerja guru. Ada kebijakan misalnya ini bukan pelatihan ini atau ada kebijakan. Jadi kalau sampai di sarang ini di kurikulum merdeka itu ada praktik baik namanya. Yang seharusnya diukur. Seperti itu kalau contohnya kan, yang tepat kan begitu ya. Jangan beli apa tuh yang saya bilang contohnya biasanya beli beras ditimbang pakai timbangan emas kan nggak valid ya, pusat timbangannya. Atau beli emas ditimbang pakai timbangan berat, nggak terasa berat emasnya. Itu begitu ya. Oke, baik, reliable ini dia dapat Oke. Praktis ya kan dia. Praktis itu dapat diterapkan dengan mudah. Kepala, baru satu lagi laporan. Oke, baik mahasiswa sekalian. Nah, nanti setelah kita tahu bagaimana kinerja guru itu, ya kan? Maka kita bisa menentukan ini nanti ya, pengembangan keprofesian berkelanjutan. Kita bisa tahu apa yang akan kita lakukan terkait dengan hasil yang diperoleh dari penilaian kinerja guru tadi. Ini dia. Menurut Kemdikbud, definisi pro lakukan analisis secara rinci aspek apa yang dinilai dalam penilaian kinerja guru. Nah, tadi kan ada di sini nih. Pembelajaran pembimbingan sama. Ya, aspek itu kan begitu ya. Nah, secara rinci silakan kamu diskusikan pada kelompokmu. Bebas, kamu bebas berpendapat. Kira-kira aspek ini dulu bebas. Oh, mau satu kelompok aja boleh berarti kita bagi. Kalau bisa satu orang satu ya. Ini gimana? Ini kan di orang nih, ini saudara, ini kita, ini mereka. Nanti utamakan bapak-bapak yang mengamati ini. Diskusinya kita jawab. mengikuti atau mengejar sertifikat tambahan dalam penilaian kemudian melakukan kolaborasi dan
guru tersebut. Yang kedua pada proses bimbingan. Ada 4. Yang pertama itu merencanakan dan melaksanakan bimbingan. Gunanya agar guru tersebut berkumpul dan melaksanakan bimbingan secara bersamaan. Yang kedua mengevaluasi dan hasil nilai Kalau yang pas belajar itu guru harus mengambil hubungan yang positif dengan siswa dengan dapat memotivasi mereka untuk belajar. Kalau proses pembimbingan itu guru BK dinilai berdasarkan kemampuan mereka dalam memberikan bimbingan efektif kepada siswa. Guru BK itu juga harus dapat menilai kebutuhan dan masalah siswa yang akurat. Di mana tugas guru sebagai dosen itu melakukan setiap pembelajaran mereka dan kedua Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siska Febriani dari kelompok 1. Tadi ada yang menarik itu dari kelompok putri. Jadi mereka sudah menyediakan satu website untuk ketiga aspek ini, Pak. Jadi tadi dari kelompok 4 sama kelompok 1 itu tadi ada ngasih saran karena kami juga lupa tadi ngelompatin kata-kata kimianya, Pak. Untuk kayak kan tadi Bapak disangkutin sama kimia-kimianya. Nah, kita lupa. kita sudah membahas terkait dengan yang tadi adalah penilaian kinerja guru, yang kemudian dengan pengembangan keprofesian dan kelanjutan. Nah, tentunya kamu sudah banyak. Saya mau tahu tadi apa sih penilaian kinerja guru tadi yang kamu peroleh dari proses hari ini, kira-kira boleh satu orang? Kinerja guru. Jadi penilaian kinerja guru itu ada 3 aspek yang harus dilihat tadi. Bahwasannya kayak kompetensi untuk dia mengelola kelas itu pedagoginya sendiri. Tapi itu kayak yang dijabarkan oleh teman saya tadi. Yang kedua itu ada evaluasi. Yang ketiga itu ada tentang tugas tambahan yang kayak misalnya yang tadi Bapak bilang kayak kepala sekolah, seperti yang Geri juga tadi sampaikan. Kepala sekolah. Saya sangat senang hari ini bisa bertemu dan membersamai kalian. Kita akan ketemu lagi minggu depan tentunya. Nah, kita ke depan akan membahas kaitannya kepada permasalahan-permasalahan yang dihadapi guru, baik secara umum maupun secara khusus, mahasiswa sekalian. Mungkin kita akan berdiskusi lagi seperti ini, mahasiswa sekalian, untuk lebih memantapkan kita terkait dengan materi tersebut. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Senang hari ini bisa bertemu dan membersamai kamu sekalian. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.